Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Bina Saringkusumanan PSI SE. Perkenalkan, nama saya Sati Fatori Zega dengan NIM 2892450055. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut presentase ujian akhir semester saya dengan judul Oligopoli dan Arsitektur Perusahaan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan, kelemahan, kekurangan dalam penyampaian presentase ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang menyinggung hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menonton video hasil presentasi saya ujian akhir semester. Oke, lanjut. Pertama yaitu oligopoli. Oligopoli ada suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit apabila hanya ada dua penjual, namanya duopoli. Oligopoli murni adalah jenis pasar oligopoli di mana beberapa perusahaan menjual produk yang identik atau sangat mirip atau homogen seperti semen, baja, atau air mineral sehingga konsumen hampir tidak membedakan mereknya. Dan persaingan harga cenderung ketat karena produknya hampir sama, meski variasi model bisa ada. Selanjutnya, oligopoli terdiferensiasi adalah struktur pasar di mana beberapa perusahaan bersaing menjual produk sejenis namun tidak identik atau terdiferensiasi, sehingga mereka punya kekuatan harga dan bersaing tidak hanya lewat harga tetapi juga melalui merek, kualitas, dan promosi. Contohnya industri mobil, ponsel, atau minuman bersoda atau Coca-Cola versus Pepsi. Nah, sumber terjadinya oligopoli adalah ada beberapa di bawah ini bisa kita lihat, yaitu 1. Skala ekonomi, 2. Dibutuhkan investasi modal besar, proses produksi yang dipatenkan, 4. Loyalitas merek, 5. Mengendalikan bahan baku, 6. Pemberian hak bisnis dari pemerintah, 7. Penentuan harga milik. Pengukuran oligopoli yaitu 1. Rasio konsentrasi. Rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Rasio di atas 50-60 adalah oligopoli. 2. Indeks Herfindahl. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan dalam pasar. Ketiga, teori pasar yang diperebutkan atau constable market. Jika keluar masuk dalam industri relatif mudah, maka perusahaan dan instruktif akan bertindak persaingan sempurna. Selanjutnya, yaitu model Carnot. Diperkenalkan oleh ekonom Prancis Augustin Carnot, model Carnot menganggap ada keterkaitan antara perusahaan yang bergantung sangat erat karakteristik pasar model di Carnot. 1. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. 2. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. 5. Terdapat strategi behaviors yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik model Carnot. Asumsi dasar model Carnot, setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decisionnya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaing. Selanjutnya yaitu model kurva permintaan yang terpatah. 1. Diperkenalkan oleh Paul Svezzi, jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaan akan elastis. 2. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti sehingga permintaan akan inelastis. Ketiga yaitu implikasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah
PR akan diskontinuitas dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah. Selanjutnya adalah kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat solusi atau kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Satu kartel terdiri dari dua, yaitu satu kartel berbagai pasar, yaitu memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada geografis tertentu. Dua, kartel terpusat, perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolik dan suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan outputnya masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan harga. Salah satu cara membuat penyesuaian pasar tanpa harus produksi dan perang harga adalah kepemimpinan harga. Pemimpinan harga, perusahaan yang diakui pemimpin harga melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dalam industri dengan cepat menghitungnya. Perusahaan barometrik. Satu, terbesar dominan atau perusahaan biaya terendah di industri. Dua, kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan atau para pengikut. Perusahaan pengikut yaitu satu, mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai pesaing. Nah, itu saja persentase saya dalam menjelaskan oligopoli ini sebagai tugas saya dalam ujian akhir semester, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kelemahan, mohon di hati ibu dan teman-teman semuanya untuk menambahkan atau melengkapi segala kekurangan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.